membeli mobil mungkin gitu. Iya kan rata-rata memang kayak gitu. Iya. Kreditan ya Mas. Hah? Kreditan. Katanya sih cash Mas, cuma kan ada videonya itu ditampilkan. Ke luar negeri gitu. Katanya jauh. Awas ya. Semua kan gitu yang namanya LM kan. Iya. Segala orderan sih, kayak ngantar orang juga. Ngantar orang. Iya, ngantar orang. Oh, oke. Jadi ini konsepnya beda dengan kurir-kurir yang umum gitu ya. Kalau kurir umum kan biasanya barang. Hai guys, welcome back to 99 Podcast. Mungkin di episode sebelumnya kita vakum karena pada waktu itu memang Hari Gergesi Nasional. Jadi tim dan saya sendiri termasuk dari mereka korban dari Hari Gergesi Nasional. Jadi kita waktu itu memang lagi break dulu. Oke, tapi kita semangat lagi di episode kali ini. Kita sudah kedatangan tamu yang super luar biasa juga, yang nggak kalah keren ceritanya dari episode-episode sebelumnya. Oke, kali ini kita kedatangan tamu. Oke, halo Nurudin. Halo. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, nggak usah Aman. grogi Nurudin ya. Oke, siap. Oke, tadi ketika kita calling Nurudin ya, cepet banget datangnya ke sini. Emang pada waktu itu memang Nurudin memang ada di sekitar lokasi studio atau memang dari rumah atau gimana kok bisa cepet banget sampainya ke studio kita? Ya emang tadi kan gimana ya, ada acara ke temen itu ngundang. Nah, bertepatan lokasinya deket sama studio. Oh gitu. Habis itu saya ke sana, ternyata di sana rame. Wah, kalau boleh cerita sedikit, spill sedikit, ada kegiatan apa di rumah temennya itu tadi? Saya kurang tahu, cuma tadi kan disuruh ke sana, katanya ya mau ketemuan, mau sharing-sharing sama temennya lah. Kan kalau kayak saya baru lulus ini, mau diajak ada peluang bisnis yang bagus gitu katanya. Oke. Jadi saya tadi mau ke sana, cuma ya gara-gara di sana rame, saya juga nggak pede kan mau ke sana. Jadinya ya calling Pak Andra tadi, katanya suruh ke sini. Oh, gitu. Ya kan sudah kemarin kan. Oke, good. Oke, apa namanya? Kalau boleh tahu bisnis apa itu, Din? Seputar apa atau sesuatu yang berbau apa? Mungkin saya belum tahu mengenai itu, cuma kemarin ya kayak ditawari aja. Jadi masih belum lihatlah apa dalamnya gimana, belum join lah. Oke. Baru dikasih masukan sedikit-sedikit. Kok denger-denger MLM gitu bener itu? Ya mungkin kayak seperti itu. Kalau saya sendiri menyikapi memang itu MLM. Cuma sih katanya itu MLM-nya yang legal, ada legalnya gitu. Oke. Kalau kamu sendiri tertarik dengan bisnis jenis MLM kayak gitu? Ya kalau saya sendiri sih agak tertarik sih ya, mungkin agak tertarik. Agak tertarik, berarti ada agak tidak tertariknya Ya, juga di situ. tidak menariknya. Oke. Soalnya gimana ya? Kalau soal keuntungannya sih menjanjikan sih, kayak peluangnya banyak gitu. Ya buat kita yang beban ya masih beban jadi beban orang keluarga. tua. Jadinya kayak gitu, kayaknya sih masuk. Tapi kan yang namanya MLM kan iming-imingnya selalu seperti itu. Jadi setahu saya ya, yang namanya MLM kan selalu mengiming-imingi nanti kalau kamu join, kalau kamu ikut MLM atau bisnis ini kamu akan dapat ini kayak gitu. Kamu kok yakin yang itu tadi legal dari mana? Ya dari segi promosinya dia. Soalnya itu katanya ada petinggi negara itu juga ikut di MLM itu. Jadinya kan kayak valid gitu. Jadinya gimana ya, orang petinggi negara aja ikut, masa kita nggak ikut kan gitu. Sudah ada yang menjamin keselamatan lah. Itu beneran petinggi negara atau cuma mengatasnamakan orang tertentu? Karena setahu saya juga setiap orang bisa saja ngeklaim kayak gitu. Jadi misalkan saya punya bisnis, orang ini juga join, orang ini juga join tanpa adanya bukti. Itu kan bisa juga penipuan. Kamu nggak takut kayak gitu? Ya sebenarnya sih kalau rasa takut ada. Cuma dari beberapa teman-teman yang ikut itu kayaknya kok enak, mereka sukses. Apa mungkin emang mereka bisa, apa saya yang menilainya gimana kan saya juga nggak tahu. Oh gitu. Berarti beberapa teman kamu itu memang ikut dan mereka sudah terbukti sukses di MLM ini gitu. Iya. Oke. Gitu. Tapi beberapa teman juga masih ada yang belum sukses, kayak dia masih merintis lah, baru join lah kasarannya Oh gitu. Oke.
Biasanya kalau MLM kan ketika kita mau join kan harus membeli produk kan ya. Itu sama juga seperti itu, harus membeli produknya secara langsung gitu. Sama, cuma bedanya kalau di MLM situ sih kita dapat produk. Ya berupa produk gitu. Jadinya ada gimana ya? Ada kembalinya uang. Jadi uang kita itu ditukar sama produknya itu. Produknya itu nanti dijual atau dipakai kita lagi? Ya mau dipakai sendiri silakan, dijual juga bisa. Kalau misalkan dipakai sendiri terus sistemnya gimana itu MLM biar muter gitu? Katanya sih kalau dipakai sendiri, kalau biar muter itu kita ikut sistem. Jadi di situ kita jadi konsumen, juga jadi distributornya. Ya bagian pengenalan mungkin gitu. Tapi ada timnya katanya sih gitu. Kalau produknya sendiri harganya kisaran berapa? Ketika kita mau beli atau join di MLM ini? Kalau saya kemarin ditawari itu satu paket sekitar 1 juta. 1 juta pas? Iya 1 juta. Itu dalam bentuk apa produknya? Dalam bentuk satu paket obat. Oh obat-obatan? Ya obat untuk kesehatan lah. Oh gitu? Iya. Oke. Itu juga yakin ya kalau memang obatnya itu manjur atau ada manfaatnya gitu? Ya kalau dari sananya sih katanya juga manjur, soalnya sudah teruji di BPOM itu. Kalau kamu sendiri, kalau saya boleh tanya, kamu sendiri pengen ikut nggak? Kalau sebenarnya sih kalau ada modal ya kayaknya ikut. Pengen ikut juga? Ya pengen ikut, cuma ya masih banyak pertimbangan lah, belum yakin 100% gitu. Berarti memang masih ada sisi ragunya juga untuk ikut MLM seperti itu. Soalnya kan saya juga masih baru kenal, jadinya kalau mau 100% itu berat. Oh gitu. Kalau sepengetahuan kamu, tadi kan kamu ikut di temennya. Kamu pernah ikut ke tempatnya MLM itu? Pernah sekali kalau nggak 2 kali itu. Oh gitu. Iya. Di sana ngapain? Di sana ya diberi masukan, kayak dijelasin ini sistemnya gini, dengan modal segini dapatnya segini gitu. Oh kalau gitu. Programnya kalau bisa ajak orang nanti dapat bonus gitu, jadi anggota lah, membership gitu. Memang LMM memang seperti itu kan sistemnya, jadi cari orang muter ya, dari cari orang, nyari orang. Soalnya MLM itu kalau nggak salah sih ya, kita jadi pembeli juga jadi anggota yang menjual gitu. Kalau kamu sendiri tetap positif ingin ikut ya kalau memang punya modal? Kalau itu masih belum. Masih belum yakin juga sebenarnya. Belum yakin. Oke. Lihat yang ngajak aja. Pas kamu datang ke tempatnya itu kan kamu juga lihat beberapa orang ada di sana kan ya. Itu mayoritas kira-kira anak muda, orang tua atau parubaya atau gimana? Kalau kita lihat kisaran umurnya gitu. Kalau saya kemarin ke sana itu mayoritas pelajar. Pelajar ada, yang baru lulus juga ada. Itu pelajar, maksudnya pelajar SMA, kuliah atau apa? Ya itu semuanya ada. Ada kalangan semuanya. Kenapa kok nggak orang tua aja? Kan kalau kita lihat kayak pelajar, kayak mahasiswa ya, itu kan dari segi uang kan mereka juga masih belum punya ya, bisa dikatakan belum punya. Tapi kalau orang tua kan sudah punya penghasilan sendiri, sudah punya pemasukan, jadi lebih enak untuk membeli produk, membeli barang, apalagi kan harganya nggak murah juga. Kenapa sih menurut kamu kira-kira kok kebanyakan yang mereka rekrut ya itu anak-anak umur lulusan sekolah, kayak lulus SMA ataupun lulus kuliah? Ya kalau saya sendiri, sepengetahuan saya kemarin tanya ya, itu katanya kan lagi muda, kan bisa sukses. Kan kapan lagi kita kalau nggak bagian orang tua kalau masih muda gini kan. Jadinya kan kalau kayak sekarang katanya cari pekerjaan susah. Jadinya daripada nganggur di rumah, mending ikut itu. Soalnya peluangnya banyak, katanya sih begitu. Oh gitu. Ya. Nah, gimana mau ikut kalau misalkan kita nggak punya uang kayak gitu kan? Nominalnya juga mungkin buat beberapa dari mereka kan juga besar ya, 1 juta itu untuk membeli produk yang seperti itu. Kira-kira kalau setahunya kamu, misalkan kayak kamu punya teman gitu ya, punya teman terjun atau join di MLM ini, kemudian mereka harus membayar sejumlah uang itu. Untuk teman-teman atau seumuran kamu yang misalkan baru lulus SMA itu kan susah untuk punya uang sejumlah 1 juta, itu gimana itu kalau setahu kamu? Kalau setahu saya sih kebanyakan ya ada yang minjem, kalau nggak gitu jual barang berharganya dulu. Sampai segitu ya? Ya mungkin bentuk dari usaha lah, kan saya juga nggak tahu. Kamu sendiri kenapa nggak mau melangkah sejauh itu, misalkan menjual barang atau apa untuk ikut di MLM seperti ini? Soalnya sih saya masih ragu.
Oh Jadi gitu ya. saya mau kayak jual barang berharga saya itu masih berat. Ingat keadaan orang di rumah juga masih sulit. Oh Jadinya gitu. Heeh. Masih Jadi ragu-ragu. masih banyak pemikiran ya. Iya. Oke. Terus ketika kamu lulus SMA sendiri kan kebanyakan teman-teman ya ada yang kerja, ada yang mungkin nganggur, ada yang mungkin di luar kota ya mungkin atau kerja di luar pulau ya. Kalau kamu sendiri setelah lulus itu ngapain? Kalau kemarin sih baru lulus kan waktu itu kalau nggak salah hari raya Idul Fitri. Ya setelah hari raya itu ya sempat ada gimana ya orang tua sempat bertengkar. Waktu itu juga pernah ikut merantau ke Bali. Oh, kamu pernah merantau ke Bali? Pernah. Berapa lama? Saya itu nggak lama kok. Cuma gara-gara masalah rumah tadi terus saya kan pikiran nggak enak jadinya ikut orang. Oh, ikut orang. Iya ikut orang. Pelampiasan saya itu lari ke Bali. Oh gitu. Kamu lari ke bisa dikatakan kabur nggak sih? Iya kabur oke. tapi secara halus. Oh gitu. Tapi di sana kamu sempat kerja nggak? Sempat Kerja di apa? kerja di proyek bangunan waktu itu. Itu gitu. punya bapak teman saya. Oh gitu. Iya. Itu lumayan nggak penghasilannya di situ? Kalau penghasilannya sih aslinya lumayan. Cuma dari fisik saya yang belum pernah kerja jadinya kaget. Oh gitu. Iya. Kamu di sana diapain aja kok? Maksudnya fisiknya kaget. Gitu. Ya mungkin kan saya dulunya kan nakal jadinya nggak pernah kerja beban ke orang tua gitu jadinya baru kerja itu kaget. Itu dalam bentuk apa kerjanya kalau di bangunan kayak gitu? Kalau kemarin itu di furnitur finishing bagian finishing kayak melitur jendela gitu. sama melitur ngecat Oh gitu. di bagian villa waktu itu proyek villa. Oh gitu. Tapi nggak lama di sana? Nggak lama mungkin ada beberapa minggu. Nggak kuat? Nggak kuat soalnya ya gimana ya orang kepaksa juga niatnya kurang. Jadi milih gitu. MLM milih MLM deh. Kamu masih tertarik sama MLM-nya? Kalau MLM-nya mungkin masih ragu sampai sekarang. Masih ragu. Apa sih membuat kamu ragu? Padahal kalau kita lihat kayak teman-teman, oke kita back lagi ke MLM ya. Iya. Apa namanya kalau tadi saya runtut ceritanya kamu kan ada beberapa teman kamu yang sukses di situ. Kenapa kamu nggak belajar dari kesuksesan teman kamu di dunia MLM seperti ini? Gimana ya? Soalnya kalau saya sendiri lihat diri sendiri ini kayak nggak mampu. Soalnya itu kalau dari pandangan saya itu terjunnya ke sales. Lah, Gitu. saya nggak mampu jadi sales, jadinya belum. Harus pandai ngomong memang kalau sales ya. Iya. Oke. Jadinya gitu. Oke. Kalau saya amati, saya lihat memang ini saya bilang kebanyakan nggak semua ya. Memang Iya. MLM jatuhnya memang merugikan apa namanya orang-orang yang berada di bawah. Kita sendiri pernah podcast pada waktu itu. Mungkin teman-teman kalau masih ingat kita punya tamu, kita kedatangan tamu pada waktu itu salah satu korban apa namanya MLM ya Hinet. Oke. Hinet yang nominalnya itu besar banget. Kalau tadi kan cuma 1 juta ya. Kalau pada waktu itu berapa Mas? 15. 15 juta guys. Jadi nggak tanggung-tanggung mereka menjadi korban dan pada waktu itu mereka memang benar-benar merasa sangat dirugikan sama kehadiran MLM ini. Saya takutnya juga MLM yang kita bahas kali ini juga punya impact atau dampak yang seperti itu. Jadi memang kalau saya lihat memang MLM ya itu memang nggak tahu kenapa selalu merugikan yang di bawah dan menguntungkan yang berada di atas. Tapi saya kurang tahu kalau yang kita omongin kali ini seperti apa MLM-nya. Tapi kayak menurut Denny kayaknya apa hanya cukup 1 juta modalnya Den? Enggak. Oh, lebih. Soalnya 1 juta itu cuma Satu gimana paket. ya? Satu paket. Nah, itu paket. Oh gitu. Kalau Itu ada ingin untung yang banyak, pastinya kan juga ambil paket yang banyak paket juga. gini. Oh gitu. Berarti nggak hanya satu paket 1 juta itu toh. Order banyak untuk kanan kiri kita, bawaan kita. Gitu. Iya. Oke. Itu banyak nggak membernya saya tahu kamu? Kalau setahu saya sih banyak sekali. Banyak sekali ya? Banyak sekali. Sampai dia itu bisa bikin acara gede-gedean gitu. Oh gitu. Kau pernah datang? Pernah datang sih sekali itu. Itu ngapain aja acaranya? Itu kalau nggak salah acaranya kan saya belum join keadaan gitu. Jadi itu seminar. Oh seminar. Ya pengenalan apa Produk. MLM-nya. Sistemnya gimana, produknya apa aja kayak gitu. Oke. Ketika kamu datang di acaranya itu kira-kira ada nggak tokoh yang terkenal yang kamu kenal sehingga membuat kamu itu yakin oh ya oke, ini MLM ini nggak ada
unsur penipuannya. Oke, ini MLM positif aja, itu pernah nggak lihat? Nggak pernah, soalnya yang datang itu petingginya mereka. Oh gitu. Kayak kakak-kakaknya yang udah sukses dapat membeli mobil mungkin gitu. Iya kan rata-rata MLM kayak gitu. Iya. Iya. Kreditan ya Mas. Hah? Kreditan. Katanya sih cash Mas, cuma kan ada videonya itu ditampilkan. Ke luar negeri gitu. Iya, ke luar negeri. Tiba-tiba blano green screen. Ada yang Susah liburan, kan itu. ada yang liburan kemana gitu juga ada. Kamu percaya? Ya percaya kan ada fotonya. Ya percaya. Percayalah. Saya takutnya seperti itu. Ya apa namanya, kebanyakan dari mereka yang belum tahu menganggap hal seperti itu tuh hal yang benar gitu loh. Iya. Saya sendiri kalau boleh sharing, dulu juga pernah kemakan MLM ya, baik di SMA maupun di kuliah. Ya sama, jadi kita diundang di seminar mereka, terus kemudian mereka mempromosikan produk sama sistemnya seperti apa. Terus apa namanya, ini loh contohnya yang udah sukses, beli mobil apa, uangnya berapa, terus liburan kemana. Kayaknya apa sistemnya sama aja kayak gitu. Iya, MLM mau ya guys. Rata-rata MLM gitu. Cuma kalau dari pandangan saya sih ya, untuk MLM ini permainannya orang yang punya sih. Kayak pendapatan sudah banyak, apa perusahaan besar, itu kayaknya sih oke lah kalau di MLM. Iya, berarti yang punya modal tinggi yang Iya. kemungkinan akan sukses karena mereka yang di atas Iya, gitu kan ya. gitu. Nah, berarti yang memang yang di bawah itu yang benar-benar menurut saya itu yang bisa dikatakan dirugikan gitu loh. Karena yang kerja beneran kerja itu orang-orang yang di bawah, karena yang di atas ya tinggal menikmati apa yang ada di bawah. Gitu kan ya. Mungkin nggak kayak gitu sih. Mungkin mereka Gimana? lagi merintis kan jadi sulit-sulitnya. Oh gitu. Habis itu kalau sudah lama sudah berhasil kan tinggal menikmati suksesnya. Oh, gitu. Mungkin sih gitu, cuma belum tahu juga. Oke. Iya. Kalau misalkan sama-sama punya uang sejumlah itu ya kenapa sih nggak buka usaha aja? Kalau saya sih pemikiran dulu juga gitu. Uh-huh. Cuma kan ya ada teman yang ngajak itu, jadinya kayak gitu. Jadi lebih tertarik join daripada buka usaha sendiri gitu. Ya setelah di prospek sih gitu. Oke. Terus kalau Nurjin sendiri sekarang kesibukannya apa? Kalau Selain- sekarang kesibukannya sih kan kemarin masih nganggur. Habis dari Bali itu kan saya nganggur dulu di rumah. Oke. Soalnya sakit ya, sakit-sakit biasalah, kangen rumah. Oke. Jadi instruktur di sekolah. Ya, alhamdulillah sekarang sudah gini deh. Dari Bali kemarin kan pulang. Habis itu iseng-iseng diajak teman itu ke BLK Banyuwangi. BLK itu BLK itu apa sih? Balai Latihan Kerja. Itu dari pemerintah memang disediakan untuk orang-orang yang masih belum dapat kerja. Itu di sana diajari. Itu pelatihan skill gitu. Iya, pelatihan skill Oke, di sana. Jadi tidak terbatas umur. Oh, berarti umur berapapun boleh join di Boleh. BLK. Dan ketentuannya juga nggak ada ijazah. Oh, gitu? Iya, ijazah SD boleh, SMP juga boleh. Oh, siapapun berarti boleh masuk ke situ. Ya, asalkan kuotanya masih ada. Oh, berarti di kota juga. Ya, satu tahun itu diambil 6 angkatan. Oh, satu angkatan berapa orang kira-kira? Satu angkatan, kalau satu angkatan satu jurusan itu sekitar 16 orang. Oh, 16 orang. Iya. Oke, kalau jurusannya apa aja? Mungkin teman-teman di rumah yang tertarik untuk upgrade skill Iya. di BLK ya, Balai Latihan Kerja ya. Itu skill apa aja sih yang bisa kita latih di sana? Kalau saya kemarin sih ambilnya di otomotif. Jadi itu teknik injeksi, sepeda motor injeksi. Kan yang Oke. sekarang lagi ngetren itu kan sepeda injeksi. Iya, sepeda motor Kebanyakan injeksi. Kayak Matic. Kebanyakan sepeda pakai sport itu gitu. memang kan ya. Iya. Terus kalau program lain selain otomotif, setahunya kamu kalau di BLK ada apa lagi? Itu ada pengolahan ikan, Pengolahan ikan, pengolahan oke. kue sama Tata boga kue. iya. Tata busana juga ada. Oh, tata busana. Ya, teknik pengelasan sama masih banyak sih. Oke. Saya lupa itu di ya. Itu recommended gak sih sebenarnya? Kalau saya pribadi sih recommended sekali. Soalnya di sana itu nggak disuruh bayar. Oh gitu, free, gratis ya? Gratis. Malah kalau saya kemarin dapat uang ganti bensin. Oh gitu. Jadi satu hari itu sekitar 20.000 kalau nggak 25.000. Ongkos ganti bensinnya itu Iya. tadi. Oke, berarti kita sudah dilatih skill, kita sudah mendapatkan ilmu baru, Iya. masih uang bensinnya masih diganti di sana. Berarti enak ya? Sama seragam juga gratis. Oh, dapat seragam juga. Backup seragam, tas sama alat tulis. Oh. Kalau menurut kamu sendiri,
setelah kamu ikut BLK ada ilmu baru atau sama aja setelah keluar dari situ? Kalau saya pribadi sih dapat ilmu baru banyak. Oh gitu. Soalnya mengenal tentang yang sekarang lagi gimana ya, perkembangan zaman, kayak sepeda motor yang dari karburator jadi injeksi. Oh gitu. Sistemnya kan seperti kayak komputer kalau sekarang. Itu sepeda motor. Berapa lama pelatihannya? Kalau saya kemarin sekitar 1,5 bulan. 1,5 pelatihan. bulan. Itu Cukup mencakup gimana ya? Kalau di sana itu kasarannya servis yang nggak bongkar mesin. Jadinya pengetahuan SMK 3 tahun dicakup jadi 1,5 bulan. Oh gitu. Iya. Berarti memang nggak apa kalau boleh dibilang anak-anak SMA, anak-anak non SMK ya, itu ketika mereka ingin mendapatkan skill di bidang otomotif atau di bidang lainnya bisa join di BLK itu berarti. Iya bisa. Oh gitu. Ya di sana bidangnya servis kan. Kalau udah dari sana mungkin dikasih jalan mau magang ke Honda, dealer AHA gitu ya. Jadi setelah ke BLK ilmunya kan masih segitu. Jadi kalau mau nerusin magang, nimba ilmu lagi boleh. Oh gitu, berarti ada program magang juga di sana. Kalau magang itu sistemnya kayak PSG-nya anak SMK. Kayak gitu. Gitu. Oke. Dapat sertifikat gak sih? Kalau sertifikat pasti dapat. Oh, gitu. Itu sertifikatnya kalau nggak salah LSP, langsung dari negara. Oh gitu. Iya. Berarti itu sama berlisensi kayak berarti ya. berlisensi. Iya, sama kayak punya anak SMK yang LSP itu. Tapi masa aktifnya cuma 3 tahun. Oh gitu. Iya. Ada durasi aktifnya juga. Durasi aktif. Kalau mau perpanjang ya ujian lagi, praktek lagi. Oh gitu. Iya. Dari ilmu yang kamu dapat di BLK itu apa yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Apa skill yang kamu dapat itu tadi? Ya kalau yang saya dapat sih kayak sepeda motor, mau nyervis. Sekarang juga kan saya dikasih job di Manfaat Banyuwangi juga gitu. Itu kalau nggak salah suruh gimana ya? Instruktur adik-adik kelas. Jadinya gitu. kayak saya kayak memberi materi ekstrakurikuler. Oh gitu. Berarti memang apa namanya ya, ilmunya sangat bermanfaat banget ya. Alhamdulillah bermanfaat sekali. Oke. Terus kedepannya Nurudin sendiri prospeknya seperti apa? Ya mungkin kalau kedepannya sih ya kayak mau ngelancarin dulu lah yang ini di MAN ini. Kalau nggak gitu ya mungkin mau ikut bengkel resmi juga, mau nambah ilmu. Oh gitu. MLM-nya biar Din? Kenapa? MLM-nya gimana? Oh ya, tadi kita awal-awal ngomongin MLM. Kalau punya rezeki kira-kira sama tanya. Kalau punya rezeki kira-kira kamu mau join gak di MLM itu? Kalau di MLM-nya selagi ada yang mau jamin, ada yang mau beri jalan. Kalau ada rezeki insya Allah ikut. Iya. Kalau selagi dia pasti memberi harapan yang dikatakan gitu. Kalau harapan pasti. Kenyataannya. Kenyataannya zong. Awas ya. Semua kan gitu, yang namanya LM kan pasti memberikan harapan yang bagus-bagus. Kalau saya boleh saran, mending dipelajari dulu karena apa, di umurnya kamu ya itu masih banyak hal yang harus kamu pelajari dari bisnis yang namanya MLM itu aja. Oke, kalau kamu sendiri sekarang sibuk apa? Kalau sekarang kesibukannya kerja apa? Kerja jadi kurir. Oh kurir? Iya, kurir lokal masih. Kurir lokal. Oke, itu nganterin apa aja kalau kurir lokal? Sebenarnya sih banyak menerima segala orderan sih, kayak ngantar orang juga. Ngantar orang? Iya, ngantar orang. Oh oke. Jadi ini konsepnya beda dengan kurir-kurir yang umum gitu ya. Kalau kurir umum kan biasanya barang ya. Iya. Kalau orang mungkin Gojek atau Grab kayak gitu. Ini berarti semua hal bisa diangkut gitu. Iya, bisa. Soalnya dia kan menyediakan kurir. Jadi mau antar orang bisa, kayak sistem GoFood juga bisa. Jadi banyak. Oh gitu. Iya. Berarti apapun bisa diantar dengan kurir ini gitu ya. Ya, selagi mampu bisa lah. Oke. Kamu pernah membawa apa aja? Ya, kalau kebanyakan sih dari sekarang sih kayak makanan-makanan gitu, makanannya lagi tren untuk anak-anak remaja gitu lah. Oke. Berarti apa namanya di kurir ini yang kamu apa namanya geluti saat ini ya di dunia perkuriran ini? Iya. Itu lumayan nggak pemasukannya ke kantong itu lumayan nggak? Kalau dari saya sendiri sih kayaknya cukup banget. Soalnya ya habis nggak ngapa-ngapain ya sekarang belajar kerja terus dapat uang segitu sih, alhamdulillah di kantong. Cuma
kembalinya ke saya pinter nabung nggak, kalau nggak pinter nabung saya nggak bisa dapat uang. Bisa nyisihin uang ya. Iya. Oke, tapi sudah happy ya dengan dengan pekerjaan di kurir ini. Ya alhamdulillah senang juga sih. Oke. Ya sampai bisa beli HP baru Luar gitu. biasa ya. Ya alhamdulillah. Oke, the last or terakhir Nurdin. Ya. Rencana ke depan. Kira-kira ada rencana apa ke depan? Mau tetap ikut MLM, buka bisnis, atau memfokuskan diri di kurir, atau tadi mau upgrade skill setelah lulus dari BLK atau apa? Kalau Nurdin sendiri. Ya kalau planning sih ya jadi yang terbaik sih. Ya kayak menggeluti pekerjaan dulu. Kemudian apa yang saya punya ilmu ini saya tanamkan ke adik-adik biar bisa kalau ada yang minat ke otomotif jadi yang lebih baik lagi, dapat masukan dulu sebelum terjun ke dunia bengkel gitu. Oke gitu ya. Oke, kalau terkait sama MLM, saya kaitkan lagi dengan MLM. Kira-kira buat adik-adiknya juga yang mau ngambil MLM, bisnis jenis MLM, kamu bisa nggak ngasih trik atau tips biar mereka nggak ketipu juga? Trik atau tipsnya sih kalau saya kembali ke anaknya. Kalau anaknya mampu, dia rasa bisa gitu, kalau modalnya juga dia punya, silahkan gitu. Jadi kalau saya sendiri sih nggak ngelarang, itu keputusanmu, ya itu kamu jalanin. Kalau kamu sendiri membatasi MLM itu penipuan atau enggak, indikator atau parameternya itu seperti apa? Kalau saya sih tergantung gimana ya, tergantung orang-orangnya juga. Kalau yang saya ditawarin ini mungkin nggak penipuan, soalnya dia sistemnya gimana ya, sistemnya itu kekeluargaan gitu sih kayaknya, jadinya masih ada sambungnya lah sama teman-teman yang lain gitu. Oke, thank you Nurdin atas kehadirannya di podcast 99 kali ini. Semoga apa yang kamu sampaikan, semoga apa yang kamu share sama teman-teman atau sahabat podcast di rumah bisa memberikan ilmu tambahan, bisa memberikan motivasi. Dan semoga cerita yang kamu sampaikan hari ini bisa menginspirasi teman-teman di rumah semua. Oke, thank you guys. Podcast kita kali ini kita akan tampilkan lagi tamu-tamu yang gak kalah keren di episode berikutnya. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe video-video lama kita. Thank you for watching. See you next time.